kalau kamu memperhatikan ini ada satu gambar yang semuanya tidak bersedekap itu orang-orang Syiah itu, dari mulai imamnya sampai makmumnya juga. Tetapi di sebelahnya itu yang imamnya sorban putih itu, yang ada ikatnya hitam, itu bukan Syiah itu. Nah di belakangnya itu ada Syekh Ahmad Thayyib ya. Ini Grand Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar lah. Kalau orang tahu Al-Azhar pasti tahu ulama ini. Ternyata sholatnya kok sama dengan orang Syiah itu ya. Sama di bagian tidak ada takatuf ya, atau tidak ada wat ol yada ini fisodri ya. Tidak bersedekap lah kalau bahasa kita. Jangan-jangan Syekhul Azhar ini adalah Syiah. Pertanyaan seperti itu sama dengan ketika kita berpikir ini masjid kok nggak ada qunut subuh. Jangan-jangan ini Wahabi. Atau ini kok imamnya nggak baca basmalah dengan keras. Jangan-jangan Wahabi. Begitu-begitu ya. Padahal yang namanya sholat itu, apalagi furuknya yang seperti ini ya, yang masalah membaca dengan keras, masalah meletakkan tangan di dada bersedekap atau tidak, itu termasuk kepada furuk yang mukhtalafun bainal madzahib. Artinya tidak mesti orang kalau tidak bersedekap itu adalah Syiah. Karena dalam madhab Maliki itu justru bersedekap itu kalau sholat fardu itu makruh. Ya, jadi ya itu perbedaan saja, perbedaan ikhtilaf saja antar ulama saja, antar madhab saja. Jadi nggak mengindikasikan seseorang mengikuti Syiah atau bukan hanya dilihat dari sholatnya begitu. Sama dengan tidak lalu orang otomatis Salafi Wahabi hanya karena tidak kunutan. Ya mungkin dia malas kunut, atau mungkin dia lebih yakin kalau memang tidak harus kunut. Berarti ikut madhab Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Atau mungkin dia lebih meyakini bahwa tidak bersedekap, berarti ikut madhabnya Imam Malik misalnya. Itu biasa-biasa saja. Jauh sebelum heboh-heboh Salafi Wahabi, heboh-heboh Syiah Sunni dan sebagainya, namanya cara sholat itu sudah berbeda-beda. Lalu bagaimana cara mengatakan ini semuanya berdasarkan cara salat Rasulullah? Bagaimana cara mengatakan ini kan tidak sama Pak? Ada yang bersedekap, ada yang tidak. Artinya antara nafi dan isbat. Tidak mungkin itu dua-duanya dianggap benar kalau kebenarannya cuma satu. Artinya kalau benarnya cuma satu, maka bainahuma khota'un, mesti di antara keduanya ada yang salah. Entah yang bersedekap, entah yang irsal. Irsal itu namanya tangannya dilepas. Namun kalau hukum fikih, apalagi furu, itu tidak ada hitam putih seperti itu. Semua orang, semua madhab yang menjelaskan pendapatnya bersedekap atau tidak, bahkan bersedekapnya pun berbeda-beda. Ada yang pas di dada, ada yang agak tinggi, ada yang agak ke bawah. Itu semua adalah hasil ijtihad mereka yang dianggap itulah sholat Rasulullah. Lalu kemungkinannya apa Pak? Oh berarti kemungkinannya adalah Rasulullah memang sholatnya berbeda-beda. Jadi ada sahabat yang merilis hadis, saya melihat Rasulullah sholatnya seperti ini. Ya kita percaya sahabat itu tidak mungkin bohong selama hadisnya sudah diverifikasi. Bukan diverifikasi kebenaran apakah sahabat itu mengatakan itu Pak. Bukan, itu kurang ajar namanya. Kalau kita memverifikasi jangan-jangan sahabatnya bohong. Bukan begitu. Cara memverifikasi berita atau hadis itu adalah siapa yang membawakan berita itu kepada kita. Kalau sudah diteliti ternyata hadisnya hasan, ternyata hadisnya sahih, ya berarti kita anggap benar. Rasul yang pernah sholat tangannya tidak bersedekap. Tapi ada yang bilang oh enggak, hadisnya itu agak lemah. Yang lebih kuat adalah Rasul bersedekap. Reportase dari sahabat ini. Bukan berarti kita menganggap sahabat yang mengatakan Nabi tidak bersedekap itu bohong Pak. Bukan. Tapi tidak pernah bahwa ada itu gitu. Dianggapnya itu tidak ada.
Ketika itu tidak dianggap tidak ada, bukan berarti sahabatnya bohong, tapi dianggap sahabat tidak pernah ada yang berkata begitu. Kenapa begitu? Mungkin jalur hadisnya bermasalah. Jadi ini konstruksi berpikir bagaimana sebuah berita, ketika kita menolak berita itu atau ketika kita tidak mengamalkan hadis itu, bukan karena kita menganggap sahabat itu bohong, bukan. Tapi kita mempertanyakan jalurnya. Sehingga kalau jalurnya bermasalah, maka jelas dianggap itu misalnya dimarjuh lah, dianggap itu keliru. Bukan sahabatnya yang salah lihat, bukan. Kalau misalnya benar-benar sama-sama sahih, mungkin bisa ada nasaman atau mungkin memang ya pilihan saja. Sudah biasa dalam fikih seperti itu, biasa, apalagi cara sholat. Jadi tidak pernah ada sahabat itu bohong. Kenapa? Karena kita meyakini sahabat itu tidak mungkin bohong. Pasti mereka mengatakan apa yang sebenarnya. Cuman ketika kita menolak atau kita tidak mengamalkan, bukan berarti kita tuduh bohong. Tetapi karena sumbernya sama dengan begini, gambarannya begini. Kita percaya Maman dan Mukidi itu pasti jujur ketika bicara tentang Markona. Kata Maman pipinya Markona merah, kata Mukidi putih. Bisa jadi pipinya Markona memang beda-beda warnanya. Sebelah kiri kanan putih, sebelah kiri hitam. Merah ya, nggak ada hitamnya ya. Ketika ada orang yang kekeh mengikuti putih, itu tidak menuduh yang merah itu berdusta. Yang mengatakan merah, tidak misalnya ikut Maman bahwa pipinya Markona putih. Bukan berarti kita menuduh Mukidi itu berdusta, bukan. Tapi kita menganggap Mukidi tidak pernah mengucapkan pipi Markona itu hitam. Nah, tapi kan ada ceritanya Mukidi mengatakan hitam. Ya karena yang membawa cerita itu ada yang bermasalah. Itulah pentingnya kenapa Rijalul hadis itu ada diverifikasi. Adalahnya, kesikohan ya, mulai dari adalah dan dobitnya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menuduh sahabat itu berdusta. Tidak mungkin kita mengatakan sahabat itu berbicara dusta tentang Rasulullah. Dia tidak melihat Rasul begitu, tapi dia berkata melihat Rasul begitu. Tidak mungkin kita menuduh begitu. Tapi kita mempertanyakan benar nggak sahabat itu pernah melihat itu atau pernah mengucapkan itu. Maka yang dipertanyakan bukan kredibilitas sahabat, tapi jalur berita ini sampai kepada kita lewat siapa saja. Oh ternyata ada satu atau dua nama orangnya bermasalah. Sehingga ketika kita menolak itu karena kita persoalkan yang membawa beritanya, bukan materinya yang dibawa. Maka tidak pernah ada cerita kita menolak hadis Rasulullah, tidak pernah. Kita tidak pernah ada cerita kita tuduh sahabat berbohong tentang Rasulullah, tidak pernah begitu. Kenapa? Karena kita pertanyakan yang membawa itu siapa kepada kita. Nah, jadi itu ya, makanya penting sekali figur-figur itu, karena merekalah yang menjadi tonggak membawa keabsahan ajaran agama ini. Ya karena dulu nggak ada video Pak. Seandainya dulu ada video mungkin enak gitu ya. Tetapi kan kenyataannya tidak ada video. Bahkan sahabat pun tidak menulis bagaimana sholatnya Rasulullah seperti apa. Mereka tidak menulis secara detail gitu. Tapi mereka tutur lisan. Mereka bercerita, saya melihat Rasulullah sholatnya seperti ini. Saya melihat Rasulullah sujudnya seperti ini. Saya mendengar Rasulullah membaca ini dalam sholat. Saya juga mendengar Rasulullah mengatakan baca ini kalau sholat. Kita ketika tidak mengamalkan satu hadis, kita tidak amalkan ini, bukan berarti kita anggap wah itu hadisnya itu bohong, itu tidak mungkin Rasul begitu, sahabatnya itu dia bohong. Bukan sahabatnya yang kita tuduh bohong, tetapi kita menolak karena yang bawa ini ada yang bermasalah, tidak standar dia. Kalau tidak standar berarti kita menolak adalah bukan soal beritanya siapa yang pertama kali memberitakan, tapi jalurnya ini. Kenapa? Karena misalnya Markona misalnya Mukidi tidak pernah bilang pipinya Markona itu hitam. Lalu dibangun konstruksi berita itu sampai kepada lalu ada satu jalur yang bermasalah, bisa jadi dia yang mengada-ngada. Saya mendengar dari ini, dia mendengar dari ini, dia mendengar dari ini. Itu semuanya bisa runtuh, bisa bohong kalau ada satu orang saja yang bermasalah. Artinya berita kamu itu tidak benar. Bukan berarti Markonanya yang Mukidinya yang bohong, bukan, tapi kamu tidak benar bercerita tentang Mukidi itu. Jalur kamu bermasalah. Itu.